Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi Salli wa sallim Ya Nabi salam. Amin amin alfin. Masalah rezeki. Waalaikumsalam Zain Junujeri. Masalah. Waalaikumsalam Zainuddin Zain. Salah. Waalaikumsalam Jaya Opsal Bahtera. Masyaallah. Ulun hendak bertakon guru. Inggih. Salah. Iya. Iya. Free Palestina. Kuli Bangunan. Insyaallah terima kasih Kuli Bangunan. Mahfuz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mahfuz. Muara Teweh Kalteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina Mariana 357. Amun tulakan pas bulik ke malaman sampai rumah sembahyangnya menjamak boleh ka guru. Kalau sudah ke rumah, sampai ke rumah itu kada boleh. Sampai ke rumah kita asal tulak. Tapi kalau sampai ke rumah tujuan kita tulak, itu boleh aja masih menjamak. Maksudnya pian misalnya tulak dari kampung A sampai ke kampung B itu masih boleh menjamak pian. 3 hari jamak kasarnya. Masih boleh kalau jaraknya 100 km. Tetapi kalau jaraknya 50 km boleh menjamak saja. Jadi dari kampung A sampai ke kampung B, sampai kampung B itu kan 100 km misalnya. Itu boleh pian menjamak kasarnya masih 3 hari. Masih 3 hari. Tetapi kalau pian bulik sampai ke kampung A lagi, bebulik misalnya ke kampung A, kada boleh pian menjamak lagi, itu sudah mukim namanya. Tapi kalau sebelum sampai perbatasan rumah kita, perbatasan kampung kita, itu boleh aja masih menjamak. Seperti itu. Kira-kira paham lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kina doakan ulun bisa ketemu pian. Amin. Masya Allah. Mau tanya apa hukumnya potong kuku di saat haid? Bagian ulama memakruhkan. Hingga makruh hukumnya mana tuh memotong kuku, ada juga yang mengharamkan. Artinya tunggu sampai habis haid. Nggih. Hukum dasarnya itu makruh aja sebenarnya. Nah kalau dipotong itu disimpan dulu atau dicuci habisnya tuh. Karena ada satu hadis bahwasanya apabila kita itu memotong dalam keadaan junub, anggota kita yang dipotong tadi nanti datang hari kiamat itu dalam keadaan junub. Jadi kalau dipotong itu dibasuh niatakan mandi. Seperti itu. Akmal. Terima kasih Naila Zahra. Jadi kada usah dipotong. Mahfuz, amin. Kita ini baik di pemerintahan ataupun swasta, bagawi kalau lah, yang berhubungan SPG apa tuh surat perjalanan. Tapi di situ kita ada berbohong kayak apa? Ya berbohong itu namanya dusta namanya. Masalah karso. Berarti mengkada guru ya, kada mengkada amunnya sampai ke amunnya sampai ke rumah, itu yang ketinggalan di perjalanan dikabah berarti di rumah, jangan dijamak. Waalaikumsalam warahmatullahi, alhamdulillah sehat Akmal.
Muhibin Al-Banjari, Masya Allah, tambilahan, Masya Allah. Abah kena guru kalau kita kada ingat tasyahud awal langsung berdiri, apakah batal salat kita? Tidak batal, tapi disunatkan nanti sujud sahwi. Jadi ketinggalan tahiyat awal itu kada apa-apa, kada membatalkan akan salatnya. Nah, sengaja ataupun tidak sengaja disunatkan nanti sujud sahwi. Dalam artian sunat abad itu sama hukumnya dengan kunut, sama hukumnya dengan tahiyat awal. Itu ditinggal sengaja pun tidak batal sembahyangnya. Kalau kelupaan ataupun sengaja tetap disunatkan kita itu sujud sahwi di akhirnya. Seandainya tidak sujud sahwi tetap sah hukumnya sembahyangnya. Abah kinah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Arso. Orang bati-bati nah, Masya Allah. Abah 2 anak siang orang bati-bati terahan. Ulun ulang tambah sarinah. Ujub suhud apa itu guru? Kalau ujub itu merasa bangga dengan diri sendiri. Kalau suhud artinya pandangan itu pukus. Suhud itu artinya mensuhud, itu pukus namanya. Suhud itu lain sahadah lah suhud. Nah, Mas Karso terima kasih, mudahan lancar usahanya, bisa umrah tahun ini. Salam dari Sangatta, Kalimantan Timur. Ini kirim salam juga dengan Ustadz Jai, apa tuh lah, Ustadz siapa di Sangatta nih? Jai Rami. Ustadz Jai Rami Sangatta. Mas Karso, lulu gua. Ya, thank you. Guru, kayak apa hukumnya bila kita bersedekah berupa duit atau pakaian ke orang Kristen? Iya. Sedekah orang Islam ataupun orang Kristen itu sama aja jatuh di hadapan Allah Ta'ala. Artinya diterima oleh Allah Ta'ala. Adapun sedekah orang Kristen terhadap agama kita atau membantu itu jatuh aja di hadapan Allah Ta'ala, dalam artian diterima Allah Ta'ala tapi tidak berpahala. Adapun kita bersedekah uang, berpakaian kepada orang lain, ke orang yang Kristen, maka hukumnya tetap diberikan pahala. Takutnya tadi, kita itu takutnya kalau pakaian atau duit tadi dibawa kemaksiatan, itu saja. Adapun kewajiban kita membantu kepada orang yang fakir, miskin, orang Kristen, tetap kita mendapatkan pahalanya. Itu beda dengan orang non-muslim terhadap kita. Nggih, sama-sama Abah kina, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Karso terima kasih, Masya Allah. Lo gue terima kasih. Walaupun Said ya Rasulullah Arsyad, Masya Allah tabarakallah. Nikah wan binian non muslim salah guru, kada sah kalau non muslim. Nggih, kada sah hukumnya. Nikah dengan orang yang bukan muslim artinya beda agama kada sah. Mudahan tahan ulun punya payu guru. Nggih. Zainuddin Zai, doakan guru mudahan tanah ulun payu guru. Amin. Dari Tabalong. Kalau payu ingat-ingat ulun bae. Murabi, Masya Allah. Murabi, waalaikumsalam warahmatullah. Zon, terima kasih Zon, Masya Allah. Murabi sudah berangkat ke Hapian. Masya Allah Murabi, terima kasih. Wah, menyuruh minum kopi pulang Murabi ini. Guru ulun ditinggalkan laki ulun sudah. Nah, ini harapan nih Murabi membilangannya. Bila urusan ditinggalkan laki, berurusan dengan Murabi. Nah, guru ulun ditinggalkan laki ulun sudah setahun, tapi kadada memberi napakah. Inya berkisah-kisah ke orang ampihan. Kayak apa guru? Kalau inya berkisah ampihan berarti niatnya takoni dulu, niatnya talak ada. Kalau niatnya ampihan artinya dia menalak atau berpisah rumah atau talak tadi bang, niatnya itu kinayah masih, maka hukumnya adalah jatuh talak apabila dia mengisahkan ampihan sudah aku dengan biniku, dalam artian dia meniatkan itu adalah talak, maka hukumnya jatuh talak. Seperti itulah hajah dali. Nggih, terima kasih Murabi. Waalaikumsalam warahmatullahi hamba Allah. Hasan, waalaikumsalam warahmatullahi Hasan. Wah, sehat gurulah, nggih, sehat. BJB F10110. Ulun sudah di Jakarta, menuju Bandung, Masya Allah. Mudahan sehat pian dalam perjalanan, dimudahkan menjalankan tugas. Amin ya Rabbal Alamin. Ulun berdiam di Lamandau.
Mimpi salat berjamaah bersama abah guru sekumpul dan dipakaikan pecinya abah guru. Masya Allah, bagus itu Arsyad. Nah, termasuk pengikut Piai Sidin berarti Muhaibin. Guru, kalau kain A terkena najis, lalu A pas basah tersentuh B dalam keadaan lembab, lalu B tersentuh C, apakah najis? Ya, kalau dia itu basah itu adalah najis, yang basah itu tersentuh yang lain itu ikut basah, maka yang lainnya itu hukumnya adalah sama-sama najis. Misalnya kain A ini basah najis, tersentuh kain B, basah kain B-nya ini basah karena najis tadi, hukumnya najis. Habis itu B ini tersentuh lagi C, yang basah najis tadi tersentuh lagi, maka hukumnya najis terus seperti itu. Nggih. Mun anum julung antang ulun guruai. Apa tuh? Iya, itu cerai tadi bisa aja tuh. Guru tolong doakan rumah ulun payu, amin. Muhaibin Al-Banjari, Masya Allah. Guru, di zaman Rasulullah gimana potong kuku kaki? Potong kuku kaki itu dari kelingking sebelah kanan, terus kelingking sebelah kanan, terus. Nah, sampai kelingking sebelah kiri. Itu kalau kaki. Kalau tangan berarti ini. Nih kalau tangan, memotong kukunya dari sini, sini dan ke sini. Habis itu dari sini ke sini sebelah kiri. Ketemunya di sini kalau tangan. Kalau kaki lurusnya sini. Nah, lurus kaki. Nggih. Doakan guru mudahan orang membayar hutang lawan ulun, lapah menagihnya. Inggih, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Akbar, terima kasih. Guru, kayak apa hukumnya bini mamasang kabi kah ayubi keluar darah sampai 10? Apa tuh kabi itu apa? Kabi ayubi. Tapi kada haid apaan sah di bawah salat? Kada paham burun abah kena. Guru, kayak apa hukumnya bini mamasang kabi ayubi keluar darah sampai 10 tapi kada haid, apa sah dibawa sholat? Maksudnya keluar darah itu apa? Keluar darah sampai 10. Pian ulangi abah kena pertanyaannya. Mamasang kabi sampai 10 keluar darah itu, nah keluar darah sampai 10 tapi kada haid, maksudnya keluar darah kayak apa tuh? Salam kenal dari landasan ulin. Inggih, sama-sama. Guru, kayak apa calon binian kembar? Amun dinikahi yang kakak yang ading minta dinikahi juga bolehkah? Kada boleh. Kecuali meninggal salah satunya. Inggih, kada boleh kakak berading itu dinikahi langsung keduanya, kada boleh. Kalau pian menikahi orang yang kada berdua bading, biar 4 sekali kada apa. Tapi kalau berdua bading kada boleh dinikahi langsung, kada boleh. Inggih, kalau dia bersaudara. Kecuali meninggalnya, hanya kita nikahi pulang adingnya atau kakaknya, boleh. Guru di zaman sudah. Amin ya rabbal alamin, sehat terus ya, amin ya rabbal alamin. Apakah ulun menjadi murid beliau guru? Nah, itu belum tentu. Nah, itu termasuk orang yang disayangi beliau dulu. Inggih, kada tawar setelah inggih termasuk kita nanti kan berlanjut itu inggih mimpi itu. Ya, mahabbahnya ditinggi. Misalkan diberi duit dari tim sukses, jarnya minta doanya lah. Tuh kayak apa guru? Makasih kada bapak, minta doanya aja, ambil aja duitnya. Nggih. Assalamualaikum, cara menghadapi orang yang menzalimi kita kayak apa guru? Doakannya supaya dapat hidayah. Kalau orang menjalimi Bunda Akbar lah, jangan dilawani, karena pemusuhan pian kada baik. Bila orang itu zalim lawan kita, baiki orangnya kalau bisa. Orang itulah zalim dengan kita, kita baiki, lembut hatinya, ini menjadi baik juga dengan kita. Bolehlah guru berakikah pakai kambing. Is 8.000. Apa itu kambing 8.000 itu apa? Maksudnya seharga 8.000. Boleh ya kambing, bekah kambing. Pakai apa guru potongnya di zaman Rasulullah? Pakai lading, pakai pisau.
Boleh. Jadi sekarang tuh pakai penjepit kuku ya kada apa-apa. Maksudnya yang disunatakan itu ialah memotongnya, bukan dengan alatnya. Seperti itu. Yang disahid, yang dihitung itu adalah memotongnya, bukan dengan alat pemotongnya. Paham ya? Waktu salat tagatuk anak yang pakai pupuk sahlah salatnya guru. Ya, lu gui. Kalau kekanakan yang memakai pupuk dan kita yakini di dalam pupuknya, di dalam pampersnya itu ada najis, lalu dia menyentuh kita, habis itu dilepasnya, menyentuh kita, dilepasnya, maka itu tidak batal sembahyang kita. Beda dengan dia menyentuh lalu dia itu tidak melepaskan akan kita kekanakan yang pakai pampers tadi, maka batal hukumnya. Kalau disentuhnya, dilepasnya, maka itu tidak batal. Kalau kita yakini di dalamnya itu ada pampersnya, ada pampersnya, ada najisnya. Nah, beda dengan dia duduk lalu kita diamkan. Dia duduk di pangkuan kita di waktu kita salat, misalnya waktu tahiyat, dia duduk di pangkuan kita tidak mengangkatnya. Kita kan boleh kita angkat kalau mengetahui bahwasanya najis ada di dalam pampersnya, maka itu batal kalau tidak diangkat. Jadi kalau dia menyentuh, lepas, itu kada membatalkan. Walaupun ada najisnya tadi, kada membatalkan. Tetapi kalau menyentuhnya itu lama, kita tidak menepisnya, maka hukumnya batal. Itu kalau ada najisnya. Kalau tidak ada najisnya, maka tidak membatalkan. Amin ya rabbal alamin. Keluar darah terus 10 hari lebih, tapi inya kada waktu haid, sahlah di bawah salat. Kalau diperkirakan misalnya Abah Kinala di waktu dia itu keluar darah itu tidak di waktu haid, satu. Karena apa? Karena dia mengetahui waktu haidnya itu misalnya tanggal 5 sampai tanggal 6. Ternyata waktu memasang KB ini tanggal 16 sampai tanggal 20, tanggal 26 itu keluar haid, padahal itu waktu belum haid. Waktunya tidak haid. Sedangkan waktu haid yang teraturnya tanggal 1 sampai tanggal 5, maka itu dibersihkan saja dan boleh sembahyang. Kenapa? Karena dia mengetahui waktu teratur haidnya itu tanggal sekian. Itu dibasuh, dibersihkan, sembahyang. Nah, itulah kalau dia memasang KB tadi itu. Habis itu kan kada haid lagi dia. Nah, seperti itu. Kalau dia waktu teraturnya tahu dia. Kalau orang tidak tahu waktu teraturnya, nah itu kada boleh sembahyang berarti. Kalau dia yakin itu adalah haid. Bunda Akbar, terima kasih. Guru, kapan pas sembahyang dada galudupan? Kenapa? Kalau lah lawan amun bekaringatan sahajalah guru sembahyangnya. Kalau bekaringatan sah saja sembahyangnya. Dada galudupan kada apa-apa, sah saja sembahyangnya. Asal jangan bekaringatan itu sambil tekantut saja. Kalau hanya tekantut maka batal hukumnya sembahyangnya. Kalau bekaringatan itu tidak membatalkan akan sembahyang. Adab jima kayak apa guru, mohon penjelasannya. Pertama berwudu. Nah, yang kedua menutup daripada auratnya. Nah, itulah diantaranya. Guru ulun termimpi rumah kayak apa guru? Apakah ulun jadi muridnya? Temimpi itu kembang mimpi namanya. Bisa aja temimpi dengan siapa? Acing, terima kasih Acing. Karso. Agar soal ada masalah wadah ulun pas Jumatan tadi. Apanya itu? Nevergen taliong kaulo menjawabkan. Mananya kada dapian menakon masa Jumatan, apa itu? Masalah Jumatan. Apa ini pas Jumatan? Guru, apa hukumnya baruku di pelataran masjid? Aceng, masalah Aceng. Aceng. Guru, apa hukumnya baruku di pelataran masjid? Baruku di pelataran masjid kalau kada mengotori masjid maka hukumnya kada apa-apa. Makruh saja hukumnya. Tapi kalau mengotori masjid maka hukumnya haram. Mengotori masjid. Kalau orang baruku itu pasti dia mengotori masjid. Abunya kemana-mana. Nah, itu mengotori masjid walaupun setengah biji kurma ajar Nabi maka hukumnya haram hukumnya. Seperti itulah. Jadi pian berokok itu kayak apa dulu? Di pelataran aja, di luaran. Bagusnya dihindari. Dibenci oleh ulama. Abah kena sudah. Guru mohon jelaskan tentang sirur, asrar dan nur.
pian umpat ulun lip malam itu yang tengah malam. Hingga yang jam 10 malam pian umpat itu masalah sirur asrar malam tadi itu nah. Hingga pian umpat itu obserlah. Kalau siang ini khusus fikih. Kada Bapak ulun jelaskan. Dan jelaskan tentang sir. Sir itu namanya rahasia. Sirur asrar itu namanya rahasia daripada rahasia. Dan nur. Nah, itulah dan nur. Nur itu adalah cara orang musahadah, jalan musahadah untuk terbukanya futuhat, terbukanya pintu ma'rifah. Itu nur namanya melalui jalur nur Muhammad namanya. Itu orang musahadah. Apabila terbuka jalur nur musahadah tadi dan melalui jalur nur tadi maka terbuka sir namanya. Terbuka rahasia. Nah, terbuka rahasia itu orang panah lagi pada sir maka terbuka namanya sirur asrar. Sir itu bahasanya kalau di dalam ilmu nahu sir itu adalah rahasia. Satu rahasia. Kalau sirur asrar satu rahasia daripada rahasia-rahasia. Karena orang yang terbuka futuhatnya, pintu ma'rifahnya itu akan terbuka sirnya. Sir itu berupa laduni bisa, hikmah bisa, kasab bisa, itu termasuk sir namanya. Observatorlah. Nah, jadi kalau orang itu panah, lalu terbuka namanya pintu ma'rifahnya, pintu pengenalan diri terhadap Allah Ta'ala melalui jalur nur tadi. Nah, bila terbuka pintu ma'rifah itu bisa terbuka sirnya, namanya laduni, diberi ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu panah lagi nanti di dalam keilmu ladunian itu terbuka lagi sir-sirnya. Itulah disebutkan sirur asrar namanya. Rahasia daripada rahasia. Nah, itu ringkas sajalah. Enak kita menjelaskan yang panjang tuh kali hati piti ulun atau lihati YouTube ulun MT Nurul Mustafa Lamandau. Lihati pian kalau hendak tahu sirur asrar itu lihati di YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau. Nah, itu ada situ. Nah, cari di pengajian ulun yang khusus membahas masalah nur. Ya lang. Iya, dada geludupan itu kenapa pas sembahyang? Nah, itu pian aja yang bisa merasakannya yang tahu. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda lah, yu asalah. Jadi pian kalau cari menceritakan, ulun ini kan bila ingat ini lalu geludupan. Ini sembahyang ini geludupan dada ulun. Apa yang pian rasakan? Seperti itu. Charmrin, waalaikumsalam warahmatullah. Ujin pamit dulu lah. Assalamualaikum. Bunda Akbar. Mau tanya tentang arti mimpi roh kita keluar. Ada apa itu mimpi roh keluar itu? Ini biasa aja. Maksudnya orang itu bermimpi roh itu keluar. Karena setiap kita bermimpi itu rohaniah kita pun tetap keluar. Bermimpi kita itu. Contoh seperti orang berwudu kan di dalam satu hadis disebutkan bahwasanya orang yang dalam keadaan tidur dalam keadaan berwudu itu orang itu rohaniahnya itu ditarik dibawa ke aras sehingga mimpinya itu adalah mimpinya benar. Oh, arti mimpi roh keluar. Nanti mimpi roh wallahu alam lah ulun kada mentafsirkan mimpi. Nggih. Haji Hasim Tanjung Tabalong 4 Bagabung. Masyaallah Haji Hasim. Murni kalau temimpi guru yang sudah wafat apa artinya guru? Bagus. Kalau termimpi guru, termimpi wali, nah itu bagus. Artinya orang itu termimpi orang yang soleh-soleh itu bagus. Van Hostel, ini masalah. Di mana alamat majelis pian di Lamandau? Guru Saidah, enggih. Guru mun harta sudah parak sampai haul. Amun harta sudah parak sampai haul atau nisab, lalu diberiakan ke saudara dengan niat menghindari zakat, apa hukumnya? Orang kaya banget, enggih. Perbuatan yang untuk menghindari zakat lalu diberiakan hartanya tadi kepada orang lain supaya kada mengeluarkan zakat, maka perbuatan itu hukumnya adalah haram namanya. Hukumnya haram. Baca di dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua babul zakat itu haram. Misalnya berisi kambing 40 pas sampai haulnya, hendak haulnya beriakan 5 ikong. Ini beriakan 5 ikong. Malahan pada pejakat seikong aja. Berisi duit misalnya diberiakan zakatnya, berisi duit 100 juta, beriakan 20 juta supaya menghindari zakat baik. Berzakat 2.500.000 saja.
Nggih. Itu kada boleh diberiakan. Emas misalnya 77,4 gram wajib zakat. Kurangi segram. Segram itu berapa? Wah ini 1.500.000. Nggih, baik dijakatakan harta bersih. Harta bersih berzakat dapat tunai hukumnya. Nah, itulah kalau diberiakan hukumnya menghindari zakat maka hukumnya haram. Maka diberiakan tuh banyak pulang baik berzakat sama kali. Bolehkah kayak itu teh guru? Boleh, tapi hukumnya haram. Memberiakan tuh banyak benar pulang pada berzakat, baik berzakat sama sekali. Nih. Guru wajib pakai ember. Banyunya capritan mustakmal lah banyunya. Iya. Kalau cepritannya itu tidak banyak maka tidak mustakmal. Kalau cepritannya banyak maka hukumnya mustakmal. Jadi banyu cepritannya itu kalau dia banyak, kalau ditakdirkan cepritannya itu adalah percikannya itu adalah ditakdirkan berbau harum atau berwarna, maka banyu yang karena percikannya itu misalnya berubah warnanya, maka hukumnya adalah mustakmal. Tetapi kalau dia percikannya itu sedikit ya, itu kada menjadikan mustakmal. Karena kalau ditakdirkan misalnya percikannya itu berbau atau berwarna, kada merubah akan banyu yang di dalam ember tersebut, maka hukumnya tidak mustakmal. Jadi kalau pian mandi pakai gayung, pakai ember banyunya, kepercikannya itu dilihati banyak apa tidak. Kalau banyak berarti hukumnya mustakmal, kalau sedikit maka hukumnya tidak mustakmal. Wah, Saidah, masalah, mudahan bagus Saidah. Waalaikumsalam Rich Hasan. Nah, mun ini bahasanya ulun belum wani menyimak, ulun belum ada dasarnya. Pulau Batam hadir Ufan Fan Open nggih, masalah terima kasih. Saat ruh berpisah dari jasad kemana perginya ruh? Itu Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun jawabannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungai Danau umpat mendengarkan. Uji tambak. Masya Allah. Haji Salahuddin Sampit bergabung. Waduh, Haji Salahuddin ulun sumalam kayak Pak ke Samuda pian kada ditelepon kada bisa kayak Pak. Hingga Haji Salahuddin hingga ulun telepon di Samuda. Apa manfaat belajar Nur Muhammad Rizki? Masya Allah Rizki. Nur Muhammad itu belajar Nur Muhammad itu salah satu jalan untuk wasil kepada Allah Ta'ala. Untuk wasil kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang hendak wasil, lebih kenal dengan Allah Ta'ala, ya salah satu belajarnya adalah dengan mempelajari mengenal diri, yaitu asalnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya cara mengenal diri, jalan mengenal diri salah satunya adalah melalui jalan Nur Muhammad. Guru ada kawal bila ba kumpulan ramah ja bepandir. Bila tak dapat di lain seolah-olah kada kenal, kayak apa itu guru? Kayak apa guru? Nah, mungkin ada dia itu anunya apa namanya? Apa prinsipilnya atau ada sesuatu yang ada tahu Allah alam lah, cuma dia tuh kadang seperti itu orang hingga kalau di hanu seolah-olah kada kenal ya hingga mungkin menjaga pian kah atau apa. Iya. Yu'asa, orang pas sembahyang tasbih lalu dia menghitung dengan jarinya digerakkannya seperti ini, batalkah sembahyang? Kada batal kalau orang itu menggerakkan jarinya, misalnya dilipatnya, kada batal sembahyangnya. Nah, itu jaraknya itu kan ada setuma. Ini kalau jari ini bergerak-gerak, ini kada batal. Jari ini nala bergerak-gerak sembahyang. Kita sembahyang bergerak-gerak jari ini kada batal. Kada membatalkan, makruh saja menggerakkan jari ini. Tetapi kalau ada hitungan misalnya bergerak, berdiam, itu kada makruh. Yang makruh itu menggerakkan setiap saat menggerakkan. Suatu kayak ini misalnya. Itu kalau hanya menghitung aja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, kada ada apa-apa. Boleh hukumnya dan tidak membatalkan dan tidak makruh. Mimpi orang tua bagus, mudahan pihan sehat selalu. Iham, amin ya rabbal alamin. Masya Allah Iham. Terima kasih yang memberi ulun hadiah gip. Masya Allah banyak bujur. Terima kasih.
Wah ini buhan RR ini, buhan Allah Ta'ala. Guru kayak apa hukumnya kotak amal masjid di depan WC itu kita khususakan ka tukang bersih masjid kada Bapak. Nah, karena seluruh harta yang di masjid itu, yang kotak amal itu adalah untuk kemaslahatan masjid. Jadi hagan tukang, hagan kaum boleh saja dipakai karena niatnya adalah kotak amal itu untuk kemaslahatan masjid. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan kemaslahatan masjid, banyu liding, listrik, kaum, pembersihnya, lengkap sebenarnya itu boleh kita gunakan kotak amal yang ada tersebut, baik kotak amal di depan WC ataupun yang di dalam masjid. Karena kita niatkan adalah untuk kemaslahatan masjid. Guru umpat batakun, abah jara. Kayak apa menurut pian kalau lah orang bahilah gasan orang meninggal dibolehkan karena ada kitabnya. Enggak abah jara lah, kita di pondok biasanya itu seperti itu juga. Enggak bahilah itu. Waalaikumsalam Mr. On, sehat selalu pian guru, dimudahkan rezeki pian, enggih amin ya rabbal alamin. Dejah Muskain, assalamualaikum, sehat selalu, selalu gasan pian sakeluarga, amin doanya. Salman SP3H, assalamualaikum, waalaikumsalam, guru minta doanya lah. Ulun supaya bini ulun lancar beranak dan anak ulun pun sehat. Bacakan Yasin, minum makan banyunya, atau bacakan surah Ikhlas, bacakan suratul Ikhlas, minumkan banyunya. Kalau hendak cepat beranak, bacakan surah Al-Insyikak. Al-Insyikak dibacakan, tiupakan banyunya. Insya Allah cepat lancar terbuka. Al-Insyikak. Artinya surah pembelah. Guru tolong jelaskan Tarekah Qadariyah, Naqsabandiyah. Nah, ulun kada menjelaskan itu kayak apa itu orang Mursyid yang menjelaskan tarikah. Cuma ulun kalau menjelaskan tarikahnya mau. Tarikah itu adalah satu jalan amalia untuk mencapai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di bawah bimbingan mursyid tarikat tersebut. Jadi tarikah itu boleh aja tarikah Naqsabandiyah, Samaniyah, Qadariyah, Khalwatiyah ataupun yang lain-lain, itu adalah salah satu upaya jalan untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan mursyid tarikat tersebut. Itulah gunanya kita bertarikat. Allah alam. Arya waalaikumsalam minta rela ulun baudu pas parak tuntung dihambini anak ulun batilan jangan wudunya batalkah? Anak mahambini kada batal wudunya terkecuali pian terjapai kemaluannya baru batal. Kalau kada terjapai kemaluannya maka pian kada batal. Anak sendiri tadi enggih. Anak sendiri itu kada membatalkan akan wudu mangmuslah kecuali pian japai senjatanya, maka batal hukumnya wudu sampian. Guru ulun baimaman lawan anak yang belum balik, ulun suruh inya yang berdoa. Bagus sajalah guru, bagus benar ngentok engge maspet. Engge berdoa aja disuruhnya. Terima kasih Salman SP3 lah, banyaklah guru lah. Engge Yo asa, guru asam mangga di pinggir jalan itu boleh diambil lah. Soalnya bingung siapa ampunnya, subhat hukumnya berarti. Inge. Kalau inya gugur boleh kita ambil. Kalau inya masih di jalan kada tahu tanahnya tanah siapa, nah itu kada tahu ampun pohon tadi maka boleh saja kita mengambilnya. Kalau dia gugur buahnya maka boleh hukumnya mengambilnya. Kalau gugurnya misalnya tanah orang, gugurnya ke jalan, tanah gugur buahnya ke jalan atau buahnya itu membujuri jalan karena jalan itu jalan umum maka boleh juga mengambilnya. Mursyid itu apa guru? Mursyid itu artinya orang yang memberi petunjuk, memberi jalan untuk wasil kepada Allah Ta'ala, diantaranya adalah guru-guru kita. Itu termasuk mursyid. Ada mursyid, ada namanya murabbi mursyid. Nah, keluar nah. Janda ini keluar nah, guru-guru ustad membahayakan ustad ini masuk nah. Ini kadalaus lagi menakoni janda amsiden. Guru ulun berpacaran sudah 2 tahun lebih, hendak menikah, doakan guru amin ya rabbal alamin. Mudahan lancar nikahnya, mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dapat keturunan yang soleh dan solehah. Magmus, apa hukumnya mengambil hak milik orang lain? Dosa. Termasuk mengambil laki orang, berdosa benar nginto. Ini murdiah, ayo ustadnya ada murdiah nah, enak mau ambil laki orang ya, sidin.
Apa hukumnya mengambil hak milik orang lain? Itu dosa. Termasuk mengambil laki orang, berdosa benar. Mengambil laki orang, ini bapak sana pulang. Itu berdosa. Lain inya nah hendak menikahi pian. Ada berdosa. Ini inya hendak mun pian bakarasan mengambil itu berarti ada cinta ngarannya. Munnya hendak menikahi pian berisi laki juga. Itu namanya selingkung namanya. Ini. Imbah mandi wajib tuh boleh kalau guru kada lagi baudu. Terus doanya ada kajua teh. Orang kaya banget kalau kita itu habis mandi wajib kada baudu itu ada dua kaul. Satu, apabila orang itu hendak mandi melaksanakan sunat mandi yaitu baudu. Dan di waktu mandi tadi kada melakukan pembatal wudu atau terjadinya pembatal wudu, maka habis mandi wajib tadi boleh dia itu langsung sembahyang. Kada berdoa gitu kada apa-apa. Asalkan di waktu dia tadi mandi tadi kada melakukan pembatal wudu dan kada terjadi batal wudu. Maka boleh habis mandi wajib tadi itu dia langsung sembahyang. Yang kedua ada juga ulama membolehkan walaupun kada berwudu di awalnya. Langsung mandi wajib aja. Langsung sembahyang, ada juga yang membolehkan tapi itu dhaif. Kenapa? Karena apalah bahasa kita itu, karena di dalam mandi wajib, mandi hadis besar itu termasuk juga hadis kecil menurut ulama tersebut. Jadi yang bagusnya kayak apa? Bagusnya anak mandi itu berwudu. Bila batal waktu mandi berwudu lagi. Terus seperti itu, habis mandi itu langsung aja lagi kita itu sembahyang kada apa-apa. Karena kita itu dalam keadaan berwudu di waktu mandi itu hukumnya sunnah hukumnya. Jadi bila batal berwudu seperti itu disebutkan di dalam kitab I'anatul Sharibin. Assalamualaikum guru, doakan ulun selamat dunia akhirat sah keluarga pian juga amin ya rabbal alamin surawar. Guru mencintai janda sekali 5 boleh lah, boleh jauh masyaallah 5 Kora Utara, Kora Seberang, Tambak Sarinah, Padang Luas, Bawah Layong. 5 kampung ini ya ampun. Handil bebirik pulang ditambahinya cadangannya. Handil rantau, handil bebirik, handil gayam. Banyak para muda ini lah. Belum termasuk nanti gambut tuh perjalanan. Ustadz, Masya Allah, Ustadz 5 kali mencintai habis sekampungan. Sekacamatan ini aja. Sekarang dalam satu kecamatan tuh 5 desa. Berarti sekacamatan janda ini aja ampunnya Ustadz nih. Hukum mendulang emas di tanah pemerintah kayak apa guru? Mendulang emas itu kalau bukan tanah pemerintah kan kada ada pemiliknya, bahasanya tuh pemiliknya pemerintah. Jadi di dalam kitab itu artinya tanah yang ada miliknya ataupun tanah yang mati namanya. Tanah hayat, tanah yang hidup tuh berarti ada pemiliknya. Boleh saja hukumnya. Ini. Kalau ada pemiliknya berarti bagi sama dengan bagiannya itu tergantung pian aja bagiannya dengan yang pemiliknya. Guru, bagaimana caranya pada saat membaca Al-Quran bisa terbuka futuhat? Terima kasih. Tamrin, terbuka futuhat itu adalah hak Allah Ta'ala. Cuma kita itu kalau hendak terbuka itu maksudnya tadabur, tafakur di waktu kita membaca. Ya itu tadabur, tafakur itu dengan mentadaburi ayat tadi, mentafakuri ayat tadi, memikirkan ayat itu. Nah masalah terbuka futuhat itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan urusan kita. Jadi bisa aja kita itu bertafakur, bertadabur waktu membaca Quran tidak terbuka futuhat, bisa. Nah, futuhat itu artinya pintu ma'rifah terbuka. Itu hak Allah Ta'ala lah, itu tamrinlah, bukan hak kita. Hak kita itu sampai kita itu tadabur dan bertafakur dengan itu ayat yang kita baca. Sama dengan orang berzikir terbuka futuhat, kada mesti. Doa ini mustajabah ya. Mestikah harus di waktu itu terkabul? Kada. Itu haknya Allah Ta'ala namanya. Membukakan pintu ma'rifah itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu membukakan pintu ma'rifah itu bukan karena asbab, bukan karena zikir, bukan karena membaca Quran. Bisa dengan duduk orang itu terbuka futuhatnya, seperti itu. Wah, Abah Mujahid, nah, bujurkah kada percaya dengan Nur Muhammad hukumnya murtad? Kada. Kada, kecuali pian mendustakan hadisnya. Hadis ini misalnya hadisnya sahih lalu pian dustakan hadis Nur Muhammad itu nanti bisa membawa kepada kekafiran. Kenapa? Karena kada percaya dengan perkataan Rasulullah. Kalau kada percaya dengan Nur Muhammad itu kada apa-apa. Kalau kada percaya dengan bentuk fisiknya hadis, nah itu bisa pian kada
bisa membawa kepada kemurtatan. Karena apa yang disampaikan Nabi itu adalah hak. Itulah seperti itu. Hadi buntuk goro, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum batu licin hadir Ispandi, masya Allah. Woi, andilah. Salam jalan abang. Yang kalau kada salah pian lah Ispandi. Rakirina kah pian. Ispandi salah. Habib kapan pulang ke kampung Katarim? Wah, itu rancak ya kalau kira-kira lah. Ulun kada tahu juga kada mau urus si Habib. Guru bagaimana? Jam berapa deh nih? Jam 5 sudah. Bagian alim parwitnya terdahulu orang tua daripada anak meninggal. Oh, paraidnya. Nah itu pian lihat aja itu di Mawaris namanya, di pembagian waris di Google dia mana di Play Store pian download. Ulun kalau waris ini lalu pian betakun kena waris ini pembagian banyak pembagiannya. Jadi bagusnya pian itu apa namanya melihat di anu aja. Soalnya kalau betakun waris itulah itu masalah hitung-hitungan dan hitungannya ini berubah-ubah tergantung yang meninggal demi Tuhan. Jadi pian bagusnya kalau masalah bertanya awal waris ini pian bagus langsung aja apa namanya itu. Wah ini kan mudah, cari di Play Store namanya pembagian waris. Assalamualaikum wong keluar hadir ulun bejanguk ja di sini para hujan muruk banget. Nggih, tinggal lembuh yang ini. Nggih. Ba amalan tapi kada ijazah kayak Pak Guru bagus ya kalau aja amaliyahnya itu salawat, baca Quran, amalkan aja kada apa-apa. Hajah Usub Adinda, thank you, terima kasih. Guru pas acara haul sarwan diniatakan sah. Sarwan diniatakan sah. Jaku membaca Al-Quran bolehlah. Sengaja aku membaca Al-Quran sah aja lah. Basah benar kada diniatakan gini. Saja. Guru kenapa orang yang laduni sering merasakan mual bila keingatan lawan bekas mimpi atau mengingat. Nah itu apa maksud pian itu? Acil sayang, acil ayang. Orang yang laduni sering merasakan mual bila keingatan lawan bekas mimpi atau mengingatnya. Nah itu kan masing-masing laduninya laduni apa dulu? Inggih. Laduni nang hakiki kada itu karena kalau laduni namanya laduni itu namanya sir jero ulun tadi itu laduninya berarti pian acil ayang lah lain tuh berarti laduninya laduni yang seperti apa dulu nggih masya Allah laduninya itu laduni itu kan ada di laduni dalam ilmu kanuragan ada pian lah ilmu kanuragan namanya laduni juga artinya ilmu instan yang diberikan oleh guru kanuragan itu namanya orang-orang ahli apa namanya ahli kanuragan ilmu hikmah itu laduni juga orang menyambat. Nah beda dengan laduni yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu beda lah. Nah beda jadi mual itu bisa artinya laduni itu karena itu macam-macam itu di dalam ilmu kanuragan berarti bentuk hadir rohana inggih JJ lawasnya kada melihat JJ nah. Ini hanya aja terima kasih Jiji. Den Karyoto, thank you Den Karyoto. Menyandai rajin menabung, menyandai pehumaan orang lalu hasil pehumaannya itu haram kah guru kah halal kah? Halal aja. Kenapa? Karena peraturan kita di kampung itu pasti bila menyandai itu pasti kita gawi. Memang secara hukum fikihnya sesuatu yang kita sandai itu kada boleh kita ambil manfaatnya. Tetapi kalau kita di kampung tuh namanya ada dia menyandai kendaraan pasti kita pakai, menyandai rumah pasti kita diami, menyandai pehumaan pasti kita humai dan itu sudah maklum dan itu sudah diridai oleh yang punya pehumaan. Halalkah hasilnya? Halal hukumnya. Bagusnya seperti apa? Setelah kita menyandai, nah pehumaan yang aku sandai inilah aku gawi itu, aku tanami. Nah itu yang bagusnya. Walaupun kada berpadah kayak itu, tapi kalau kita di kampung biasanya sudah maklum bahwasanya kita itu mengambil manfaat
dengan yang kita sandai tersebut. Nah, Haji Usup Adinda, Buntang hadir umpet menyimak rizki. Marcelo, terima kasih. Ahmad Aidil, Masya Allah. Guru minta doakan ulun masuk rumah sakit. Imbah insiden, mudahan lakas bigas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aspe. Nah, semudahan pian sehat. Guru kayak apa melupakan mantan suami yang tukyik? Apa itu tukyik? Ada mengerti ulun pian bahasa pian ini bahasa terlalu mudirin, terlalu canggih. Toynyek, tongek, tengek. Oh, tengek mungkin lah. Lupa, hilangkan aja itu. Jangan tapi diingatkan lagi. Hilangkan kenangannya. Bawa kita itu berkawan-kawan yang baik-baik. Waalaikumsalam Jiji. Lawasnya kada melihat. Terima kasih guru jawabannya. Acil ayang. Kayak itu acil ayang lah. Pian harus mengetahui laduni itu laduni kata orang Kanuragan tadi ujar ulun ada namanya laduni. Bukan laduni yang daripada warid daripada Allah Ta'ala. Itu ada bedanya. Menjama juhur sama asar bagaimana Ustadz Husin Abdullah? Masalah. Husin Abdullah, cara menjama juhur sampai asar. Orang yang boleh menjama itu pertama adalah dalam perjalanan. Dalam perjalanan 2 marhalah. Dan perjalanannya tidak maksiat. Jadi syarat orang menjama atau mengkasar pertama perjalanannya 2 marhalah, yang kedua perjalanannya tidak maksiat. Itu boleh dia menjama dan mengkasar sembahyang. Bolehkah orang yang tidak dalam perjalanan mengkasar menjamak? Boleh menjamak seperti orang yang sakit, orang yang tempat ibadahnya jauh dari rumahnya sehingga boleh dia menjamak karena hujan. Akhirnya dia pergi ke masjid, ke musala, nah jauh tempatnya daripada masjid, rumahnya itu daripada masjid atau musala, sehingga kesulitan untuk mendatangi sholat isya karena hujan misalnya. Maka boleh dia itu menjamak juga, walaupun tidak ada perjalanan. Syariatiyati. Kalau ilmu laduni dari Allah Ta'ala itu tanda-tandanya seperti apa? Ya. Laduni itu ada tingkatannya. Kalau orang secara syariat namanya hidayah. Taufik dan hidayah. Asalnya orang itu misalnya kada hendak taat. Lalu di dalam hatinya hendak berbuat taat, itu namanya laduni juga namanya itu adalah hidayah, itu tingkatannya syariat. Nah, kalau tingkatan orang musyahadah namanya irsyad namanya, yaitu petunjuk untuk mencapai wasil kepada Allah Ta'ala. Adapun laduni yang sebenarnya, yang hakiki yang sebenarnya adalah ketika orang itu terbukanya pintu ma'rifah, lalu diberikan Allah Ta'ala sir namanya warid oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya, itulah laduni yang ketika orang itu mendapatkan mencapai ma'rifah namanya. Hanya setelah terbuka futuhat lalu diberikan Allah Ta'ala sir, diberikan Allah Ta'ala warid di dalam hatinya, itulah laduni yang hakiki yang sebenarnya. Nah, jadi tingkatannya ada tingkatannya tadi. Kalau orang misalnya asalnya hendak bertobat, hidayah itu laduni juga di dalam ilmu tahapan orang syariat namanya orang awam. Di dalam tingkatan orang salikin namanya irsyad, diberikan di hatinya di petunjuk. Nah, untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala, laduni juga namanya irsyad namanya. Nah, setelah dia terbuka tingkatan wasilin namanya itu adalah sir namanya, atau terbukanya futuhat baru itu diberilah sir namanya min asrarir rabbaniyah, rahasia daripada rahasianya Allah Ta'ala. Itulah namanya laduni yang sebenarnya, yaitu terbukanya pintu rahasia Allah Ta'ala. Itu. Guru berpisahan 4 tahun, anak kada dipakahi, tapi kada semangat mau urus cerai. Asal hidup jak kawa beribadah, Masya Allah. Mudahan pian diberikan kemudahan. Laki pian tu ditakoni, pian kasihan digantungnya. Guru Haji Usup Adinda, bujurlah bila tetamu guru dalam mimpi sama tamimpi Rasulullah, ada yang bersuara inya Rasulullah, bujurlah enggak. Kalau dia bermimpi itu Rasulullah berarti benar. Kalau nyata mimpi guru aja itu khalifah pengganti daripada Rasulullah. Artinya orang itu tidak mesti
Harus bermimpi Rasulullah dulu. Ada makam-makam kita itu tidak bisa bermimpi Rasulullah. Makanya kita itu dimimpikan dulu dengan wali, dengan orang alim atau dengan guru kita dulu. Menunjukkan guru kita itu akan menjadi pembimbing kita untuk menjadi bermimpi dengan Rasulullah. Ahmad Aidillah. Tetapi kalau kita misalnya termimpi dengan guru lalu ditunjukkan orang itu Rasulullah, itu benar berarti. Karena ada tahapan orang itu bermimpi Rasulullah. Satu, dikatakan orang itu adalah Rasulullah. Kita melihat itu kata orang Rasulullah, itu benar mimpinya. Yang kedua, orang itu melihat jujur daripada itu dan meyakini bahwasanya itu Rasulullah. Yang ketiga adalah Rasulullah itu sendiri yang mengatakan bahwasanya aku Rasulullah. Seperti itu. Bini penyarikan, bolehlah baniat hendak berbini pulang guru. Wah itu boleh ya bini penyarikan. Ini kada pasian nya. Ini hendak baniat je banglah kada bani je melaksanakan. Ini acil ayang. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dekat tapi sibuk kerja. Kalau dekat salah sia. Tapi menjamak salatnya kayak apa? Guru hukumnya kada boleh. Kalau dekat tapi sibuk kerja, tapi menjamak salatnya kayak apa guru? Nah itu ada boleh lah. Dekatnya tuh siapa dulu? Kalau jaraknya 50 km maka boleh menjamak. Guru pas berhubungan badan laki bini kada apa lah guru sambil bersalawat dalam hati membaca Quran gin buluh dia antal goyang lah. Kalau dalam hati aja berzikir itu disuruh berzikir di dalam hati. Tapi guru rasanya kada tahan bila sudah sir, kada karuan rasa. Nah, kada mau pian acil ayang lah. Acil ayang lah kalau datang sir itu kada mau, kada karuan rasa. Kecuali pian kada karuan rasanya itu dalam keadaan lezat. Karena bila kada karuan rasa itu sirnya banyak datang lalu kita kada karuan rasa dalam artian terus mendengarkan kelezatan. Itu aja. Nah itu dalam kelezatan itu lalu kita kada tahan, itu bau berzikir. Bau berzikir. Bahasanya tuh bahasa ulun itu artinya diburamkan. Diburamkan lah, acel ayang lah. Nah itu seperti itu. Jadi kalau sir ini ulun berkisah sir aja dulu pulang lah. Berkisah selalam. Kalau sirnya terlalu kuat, terlalu besar yang didatangkan warid kepada Allah Ta'ala dengan kita dan kita merasa kada nyaman, kada tahan menyandangnya. Saking lezatnya, saking banyaknya sir itu, maka pian rubah. Jangan lagi pian masuk ke dalam sirnya itu dalam artian pian ubah perhatian pian yaitu dengan bersalawat. Salawat kah, baca Quran kah? Karena kita itu nanti kalau datang sir itu kalau dia banyak kita itu kayak orang gelisah. Itu benar, seperti orang gelisah. Maksudnya gelisah itu saking lezatnya. Duduk salah, berdiri salah, pokoknya asik. Orang asik itu kan kadang-kadang ada yang diam, ada yang berjalan, ada yang pokoknya orang asik itu seperti itu, acil ayang lah seperti itu. Nah itu pian bawa kalau kada tahan, pian bawa berzikir atau baca Quran atau keluar dari tempat khalwat. Kalau kada tahan, kalau tahan nih aja terus. Itu. Guru kalau kada bersembahyangan, tungkai apa bujur belah ilmu ma'rifatnya kada salah ilmu ma'rifatnya bila kada bersembahyangan. Nah itulah itu acil ayang lah ulun sudah jelaskan cara mengatasinya pian alihkan berzikir baca Quran. Kalau nya kada tahan dengan waridnya tadi. Nah kebanyakan misalnya kedahsyatan. Ya mujib, waalaikumsalam ya mujib. Apa itu salatul daim? Salatul daim itu secara syariat adalah meniatakan setelah salat meniatakan lagi sembahyang. Meniatakan lagi sembahyang, meniatakan sembahyang 24 jam. Itu namanya salatul daim secara syariat. Adapun salatul daim secara hakikat adalah orang itu ketika mengalami kepanaan dan selalu ingat, selalu tajalli kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya, pada geraknya, pada diamnya, pada pandangannya, pada pendengarannya. Itu dinamakan salatul daim ketika seseorang itu tajalli dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang itu tajalli itu berarti dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dinamakan namanya salatul daim karena as-salatul lidzikri.
Aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah sembahyang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu dalam keadaan panah lalu dia senantiasa gerak dan diamnya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ulama sufi mengatakan, ulama hakikat mengatakan bahwasanya orang itu dalam keadaan salatud daim, dalam artian orang itu senantiasa dalam zikrullah, dalam ingat kepada Allah taala, dalam kepanaan terhadap Allah taala. Karena ada yang mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, yaitu sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin, artinya bertemunya seseorang dengan Allah taala, itulah yang sebenarnya salat. Jadi orang yang mencapai wasil kepada Allah taala, terbukanya pintu ma'rifah dinamakan salatud daim menurut ulama wasilin. Paham kira-kira ya Mujib? Terima kasih banyak guru, mudah sehat dunia akhirat kita barataan. Amin. Atal batul guru. Salah siap. Bolehkah seorang suami memandikan mayat seorang istri? Rizki. Baju bagus jawabannya. Baca aja di dalam kitab Minhajul Qawim ataupun di dalam kitab Fathul Mu'in ataupun Fathul Qarib, bahwasanya orang yang menjadi suaminya atau istrinya itu boleh memandikan si mayit. Mayit itu boleh dimandikan bagi muhrim-muhrimnya, termasuk istrinya, termasuk suaminya. Boleh memandikan istrinya dan boleh melihat akan itu memandikan. Di luar daripada muhrim, yang bukan muhrim itu kada boleh itu memandikan. Kecuali laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Yang muhrimnya boleh memandikan, entah itu lakinya kah atau itu istrinya kah, boleh dia memandikan. Itu suaminya ataupun istrinya, ataupun bagi muhrim-muhrimnya boleh memandikannya. Kalau yang lain kada boleh, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Masya Allah, acil ayang. Kayaknya ulun jelaskan acil ayang lah. Kalau pian umpat ikut lab malam, bagus pian bertanya yang itu. Bertanya kalau umpat ikut lab ulun yang malam. Karena malam khusus membahas masalah sir, masalah itu masalah nur, macam-macam lah pokoknya kalau malam itu. Akmal itu bisa berupa mengeluarkan air mata kira nampak maujud, itu pas saja lah guru. Iya, akmal. Ketika kita terbuka futuhat, terbuka kita itu pintu marifah, itu macam-macam. Ada yang keluar air mata, ada yang senang. Sebagaimana kita bertemu dengan anak kita atau orang tua kita atau guru kita, ekspresi daripada badan kita ini berbeda-beda tanda kemakrifahan itu. Ada yang menangis, ada yang tersungkur, ada yang merinding, ada yang berkeringat nanti, ada yang merasa hina, ada yang merasa misalnya agung, merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itulah tanda-tanda orang itu terbuka pintu ma'rifah itu, antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda nantilah. Bersalawat kada menghadap kiblat kayak apa guru? Kada apa-apa, boleh aja. Mohon nujab, nohon sama seme. Waalaikumsalam. Jam berapa dah? Nah, sebentar lagi kita ampihan. Ini hendak maghrib sudah. Terima kasih benar tentang pengetahuannya tentang sir tadi guru. Enggih, kalau mau ikut malam atau lihat PT ulun, jangan lupa di follow. Nanti kalau ulun siaran langsung pian bisa mengikuti yang malam masalah sir itu. Masalah sir itu. Nah, itu maksudnya bertanya masalah sir. Bertanyaannya kan umum aja, cuma ulun biasanya kalau malam lebih menjelaskannya daripada siang. Tolong di follow. Enggih, terima kasih guru, mudahan berkah untuk kami seluruh. Rahmat Dewi Hartono. P.Ek Fatimah. Guru, apa sejarahnya doa kunut jadi dibaca waktu iktidar alias berdiri? Itu sudah ketentuannya, Nabi mencontohkan kayak itu. Yang tahu rahasianya itu cuma Nabi. Nggih. Karena itu perintah daripada sunnatullah. Nggih. Paham aku wali. Paham itu sudah. Di mana guru mundur gratis tempat ulun, alamatnya di Lamandau. Gratis saja seberataan. Jadi untuk daerah Kalteng, Pangkalambun, Kamanaka, gratis saja munduk dengan ulun sampai Palangkaraya, sampai Banjarmasin. Nah, untuk daerah Kalimantan, kada bapak, dua ulun gratis saja munduk, makan, minum gratis, belajar gratis, kitab gratis. Kalau ada 5-4 orang, 10 orang, antar aja wadah ulun atau ulun menjemputnya. Insya Allah gratis seberataan. Mudah-mudahan anak-anak pian menjadi orang nang alim-alim. Ini ulun hanya buka anak gratis aja lah. Sabarataan makannya pian kada usah dipikirkan. Kalsel, kalting silahkan hubungi ulun. Kalau inya misalnya bisa ulun jemput, maka ulun jemput.
kada perlu biaya, yang fakir, yang miskin, yang mampu, yang kada mampu, yang putus sekolah, nah itu antar je wadah ulun seberataan. Salah sia jikir napas di hati di piti ulun ja. Ini waktunya salah sia lah, malam tadi ulun jelaskan panjang lebar sudah masalah jikir napas. Nah kayaknya pian 4 ulun lip yang malam. Kalau kena ulun jelaskan. Ini waktunya kada nutup masalah jikir napas. Lihat dulu di piti ulun atau di YouTube ulun MT Nurul Mustafa. Masalah ilmu ma'rifah. Misalnya orang kada pernah merasakan panah atau baka, bolehlah guru mengajarkan kada. Boleh jadinya mengajarkan, cuma mengajarkannya itu dia berdasarkan hawa nafsunya biasanya. Hingga kada bisa, karena kita memberitahu masalah sir itu terbukanya sir lagi. Seperti itu. Kalau kada bisa merasakan, kada kayak pepian mengisahkan pasar kalau kada bisa ke pasar. Ini seperti itu. Hingga itu teori namanya. Teori mah. Jadi kita itu kalau mengisahkan itu kita harus sudah tahu, sudah bisa merasakan. Hingga malam jam berapa pian le? Pokoknya malam, biasanya jam 9 atau jam 10. Hadir guru secara pian melihat pian. Secara pian hanyar melihat lepian. Oh Bunda Sandi. Ini hendak ampi dulu, hendak anu di majelis maulidan di rumah. Guru bolehkah bersedekah pakai duit si judi? Iya. Bersedekahnya orang berduit hasil daripada judi itu sedekahnya sah, sedekahnya cuma kada berpahala. Bagi yang menerima kada memakan yang haram. Kalau dia kada tahu, kalau dia tahu makanya kada boleh dia memakannya. Paham lah pian Alvin? Kita ini bersedekah dengan hasil judi sah, sedekahnya sah, tapi kada berpahala. Bagi yang menerima, bagi yang kada tahu, maka dia itu kada apa-apa memakannya. Duit yang hasil judi tadi, karena dia tidak tahu bahwasanya itu hasil daripada yang haram. Kalau dia tahu, maka kada boleh dia menggunakannya untuk dimakannya, karena haram hukumnya. Apa sejarahnya sudah tadilah. Banyaknya pertanyaan. Apakah kita niat salat harus juga niat yang juga pakai bahasa Indonesia selain niat bahasa Arab? Niat bahasa Indonesia itu di dalam hati kalau kita paham bahasa Indonesianya. Kalau kita paham bahasa Arab, di dalam hatinya bahasa Arab. Kalau kita bahasa Inggris paham bahasa Inggris, kada apa-apa di dalam hatinya. Usalinya tetap ya bahasa Arab. Misalnya, usali itu hukumnya sunat, usali fardhu zuhri. Nah, dalam hatinya bahasa Inggris ropopo. Bahasa Arab kalau dia mengerti ropopo, sama dengan niatkan yang diucapkannya itu kada apa-apa, upayalah. Bahasa Jawa misalnya kada apa-apa. Kalau sembahyang maghrib, nah itu 3 rakaat. Nah itu karena Allah Ta'ala ropopo. Kalau di dalam hatinya bisa bahasa Jawa, tidak apa-apa. Nah, di luarnya aja yang bahasa Arab niatnya itu. Seandainya bahasa Indonesia di luar itu bolehlah. Atau tidak diucapkan, boleh saja. Yang penting waktu takbir itu ada di dalam hati kasat ta'arat ta'ain. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Nah, Husin Abdullah, amin, aku wali. Ini buhanang ini, nah aku wali ini ikut terus malam. Insya Allah malam Muhammad Yamani. Insya Allah nanti ulun majelis dulu. Ini habis maghrib ni lah. Ini fa'ijul. Apakah kita niat salat harus? Ya sudahlah. Ini fana artinya kita enggak ada cuma Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ini salah sia. Ulun kalau menjelaskan nanti ini kalau ulun masuk ke sini ulun panjang menjelaskannya. Maksudnya ulun bisa kada ingat ampe. Kada bisa ampe menjelaskan masalah panah ini. Karena bilanya sudah muncul kada bisa lagi ulun ampe. Tidak bisa menahan ulun kemunculannya itu. Jadi pian jangan memancing-mancing ulun. Bisa kada ingat ulun maghrib ampehnya. Mana koni kekanakannya dulu guru. Terima kasih. Ya, ulun ini terakhir kada usah ulun menjawablah pertanyaannya lah. Siapa-siapa yang mempunyai keluarga yang kada mampu kah, yang putus sekolah kah untuk daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, itu antar aja ke wadah ulun khusus laki-laki yang putus sekolah. Antar ke wadah ulun gratis saja sekolahnya, makan gratis, minum gratis, pakaian. Nah, pakaian kena insyaallah ada aja yang memberi. Pakaian itu insyaallah kada menjanjikan ulun kalau pakaian, tetapi seluruhnya maksudnya makan, minum, kitab itu dijamin ulun. Belajar dijamin, asrama dijamin. Nah, asrama lokal sudah ada, asrama sudah ada. Nah, pokoknya tidak ada dipungut bayaran. Walhasil bila pian ada 4-5 orang, 10 orang telepon ulun, di insyaallah ulun jemput. Kalau yang ke daerah Kalteng insyaallah paling kada ulun sampai ke Palangkarayanya menjemput. Apa hukumnya beli online khusus laki-laki? Nggih.
Gratis saja seberatan. Sampai di sini aja dulu, maghrib para ulun menyiapkan maulid malam ini. Insyaallah habis maghrib, enak insyaallah malam kita live insyaallah. Assalamualaikum, minta maaf, minta ridha, minta halal. Seberatan terima kasih yang memberi gift kepada ulun. Mudahan dimurahkan rezekinya. Mudah-mudahan seberatan kita dimudahkan urusan dunia dan akhirat, dikumpulkan dalam kebaikan. Cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.